Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, Sekolah Minggu, Remaja, Naposo Bulung, HKBP Cirebon yang beribadah hari ini di rumah masing-masing. Terimalah salam dari kami, pelayan minggu pertama setelah Trinitatis. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing dengan bersaat teduh sejenak. Dengan penuh rasa sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sudah lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya
hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini, yaitu titah yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Amsal 22 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita membaca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan vokal solo dari anak kita, anak sekolah minggu. Shalom. Sebagai orang Kristen, kita tidak dapat dipanggil untuk hidup bagi diri sendiri, melainkan untuk menjadi berkat bagi dunia. Apa yang dapat kita lakukan di tengah krisis pandemi ini? Ini persembahan dari Hebri Borunenggolan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik,
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari Minggu ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12, dimulai dari ayat 13 hingga ayat 21. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepadanya mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita telah masuk pada minggu pertama setelah Trinitatis. Minggu yang menjelaskan pekerjaan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang berfirman menjadikan alam semesta yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Serta Roh Kudus yang jadi penghibur bagi orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas yang sudah kita dengarkan tadi adalah tentang seorang yang meminta pembelaan kepada Yesus supaya saudaranya berbagi warisan dengannya.
Namun Yesus berkata, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Dalam pengajaran Yesus kepada orang banyak itu, Yesus mengatakan suatu perumpamaan tentang orang kaya. Seperti judul perikop yang sudah kita dengarkan tadi. Mengapa orang kaya itu disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Karena ia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu adalah miliknya sendiri. Sehingga ia berlelah untuk mengumpulkan harta itu. Ia menempatkan harta kekayaan sebagai yang utama dan melupakan Sang Pencipta, Sang Pemberi kekayaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ia mengandalkan hartanya dan melupakan Sang Pemberi harta atas hidup manusia. Orang itu diberkati Tuhan secara materi, kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ini dapat kita lihat pada ayat 16. Apa yang ada di dalam hatinya hanyalah tentang menimbun harta dan hidup bersenang-senang. Ada di ayat 19. Akhirnya hidupnya sia-sia belaka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik hari Minggu ini mengajarkan kita tentang jauhilah ketamakan. Padauma hamukkuson. Jemaat Tuhan harus bijak terhadap harta yang ada pada kita agar hidup kita tidak sia-sia. Bagaimana caranya? Yang pertama, menempatkan harta pada jalan yang benar. Jangan menjadi hamba uang. Jadikanlah Tuhan sebagai Tuan atas diri kita dan jadikanlah uang yang dikaruniakannya itu sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, bersikap benar terhadap harta. Milikilah rasa cukup. Rasa cukup menjauhkan orang dari ketamakan dan memburu uang. Rasa cukup membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jika saudara-saudara mengatakan masih kurang, itu akan berkelanjutan. Masih kurang, hurang dope, ujungna lola mahita, papunguhon pagugukon artai. Yang ketiga, memakai uang dengan benar untuk mendatangkan manfaat bagi sesama dan memuliakan Allah. Janganlah menimbun harta di dunia ini, tetapi pakailah harta dan uang kita untuk mendukung misi Allah di dunia ini. Itulah cara untuk menyimpan harta di surga kelak. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara? Lalu bagaimanakah dengan harta kita? Tadi dalam ayat 20 mengatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Kalau kita saat ini dipanggil Tuhan, untuk siapakah harta yang sudah kita kumpulkan itu? Gabe marisuang mai. Ayub berkata, dengan telanjang aku dilahirkan dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah milik Tuhan. Sewaktu-waktu bisa saja Tuhan mengambilnya dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah hidup yang berarti itu adalah hidup karena berguna dan berbagi dengan orang lain? Kiranya kita dapat membagikan sebagian dari kelimpahan kita
untuk orang lain yang merasa kelaparan, orang lain yang membutuhkan makanan. Semoga kita makin mengerti bahwa hidup berbagi itulah kekayaan yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Allah. Selamat menebar kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, karena firman-Mu mengajarkan kami pada hari Minggu ini untuk menjauhi segala ketamakan, untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami dan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, dapat kami bagikan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari Minggu ini Engkau kembali mengumpulkan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, meskipun harus dari rumah kami masing-masing. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah dan tinggal di rumah mereka masing-masing dalam pemeliharaan tangan Tuhan, dan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Makanan dan minuman Tuhan sediakan setiap hari kepada mereka, dan berkati juga tangan-tangan jemaat-Mu yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Bapa di surga, berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau memulihkan dengan bilur-bilur-Mu. Bapa di surga, berkati juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berduka karena berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, dengan orang tua mereka. Kiranya Roh Kudus-Mu menjadi penghibur di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, berkatilah bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami lekas pulih dari virus corona, sehingga kami dapat kembali leluasa melakukan segala sesuatu aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga kami sungguh-sungguh rindu untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dari dahulu, kini, sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau senantiasa melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan kedua yang terbaik ketika kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246.
Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.